Shalom adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Oke, sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita siapkan hati kita mau ibadah. Yuk kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat minggu yang indah ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Yesus buat segala berkat-berkat yang melimpah, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat nafas kehidupan, buat damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami, dan kesehatan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau belajar lagu baru ya. Yuk siapkan hatinya, kita mau menyembah Tuhan. Bapak Ibu juga yang sedang menonton acara ini, ibadah ini, kita sekalian yuk sama-sama belajar lagu baru. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa dan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang selalu melindungi, menjaga kita, bahkan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yes, amin. Ku yakin Tuhan
Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan lebih lagi dengan penuh sukacita dan kita bersukaria di dalam Tuhan. Amin. Semuanya tepuk tangan dong. Yuk. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta. Tanda apa? Tanda cinta. Oh, haleluya. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua untuk mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta. Tanda apa? Tanda cinta. Yes. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua untuk mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Haleluya, amin. Meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya karena Tuhan hidup di hati kita. Amin. Haleluya. Semuanya tepuk tangan. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing up my faith to everyone. The wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am thinking about how He set me free. Oh, I am bringing up a path to everyone. No wonder of Jesus' love. No wonder of Jesus' love. No wonder of Jesus' love. Haleluya, haleluya. Adik-adik, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan lebih lagi, kita siapkan hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan. Yuk semuanya kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Sebentar lagi kami Tuhan mau belajar lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami hari ini Tuhan, biarlah boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan dan mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau pimpin kami Tuhan untuk belajar firman-Mu ini. Beri hikmat bagi kami. Berkati juga Kak Lisa yang hari ini menyampaikan firman-Mu. Urapi, berikan hikmat dan urapan yang baru dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur.
Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat berhari Minggu. Hari ini kakak akan bercerita. Kakak bercerita tentang Yusuf dan mimpinya. Kakak ambil cerita ini dari Kejadian 37 ayat sampai ke 50. Nah, adik-adik, kita akan mendengar cerita kita tentang Yusuf dan mimpinya ini. Di sini ada seorang bapak yang bernama Yakub. Yakub mempunyai anak 12 anak laki-laki. Nah, dia mempunyai salah satu anak yang bernama Yusuf dari istrinya yang bernama Rahel. Yakub sangat sayang kepada anak ini. Yakub sangat mencintai Yusuf karena Yusuf adalah anak di hari tuanya. Yusuf suka bermimpi, adik-adik. Siapa di sini yang suka bermimpi? Nah, si Yusuf juga suka bermimpi. Waktu itu dia bermimpi, dia bercerita kepada kakak-kakaknya. Dia bermimpi dia ada di padang, di ladang, di mana berkas-berkas kakaknya pada menunduk kepada berkasnya. Kakaknya sangat marah sekali. Lalu dia bermimpi lagi, di mana pada waktu malam hari ada bulan, bintang, matahari, semua tunduk kepada Yusuf. Dan itu membuat kakak-kakaknya tambah marah. Tapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Dan ayahnya percaya bahwa itu akan terjadi. Nah, pada suatu hari adik-adik, Yusuf disuruh ayahnya untuk pergi ke tempat kakak-kakaknya yang di ladang. Ayahnya memberikan baju yang sangat indah. Dan Yusuf sangat senang dengan baju warna-warni itu. Yusuf pun mengantar makanan kepada kakak-kakaknya. Dari jauh, kakak-kakaknya sudah melihat Yusuf dan mereka mulai berkata, "Hei, lihat, itu si tukang mimpi. Kita bunuh saja dia." Begitu juga dengan kakak yang lain. Kakak-kakak yang lain juga mengatakan, "Benar, dia itu tukang mimpi. Aku tidak suka dengan dia." Yusuf pada waktu itu tidak mendengar hal itu, tetapi dia tidak memiliki prasangka yang jahat terhadap kakaknya. Yusuf pun datang mendekat kakaknya. Kakaknya memukul Yusuf dan berencana jahat kepada Yusuf. Tetapi abangnya yang bernama Ruben, dia mengambil Yusuf dan bercerita kepada kakak-kakaknya lain, "Jangan diapa-apain dia, kita masukin aja ke sumur." Dan kakak-kakaknya pun setuju dengan niat dari kakaknya yang bernama Ruben itu. Mereka memasukinya ke dalam sumur. Padahal si Ruben berencana untuk menyelamatkan Yusuf loh adik-adik. Ketika dia sedang pergi, dia kembali lagi di sana. Dia melihat sumur. Wow, sumur sudah kosong. Sumur sudah tidak ada Yusuf lagi. Adik-adik, ternyata Yusuf sudah dijual oleh kakak-kakaknya yang lain. Dijual untuk mengikuti orang yang tidak dikenal. Orang-orang itu membawa Yusuf pergi jauh dari keluarganya. Dan Yusuf pun dijadikan budak di sana. Yusuf diikat dan dipaksa untuk pergi ke kota yang bernama Mesir. Yusuf tetap mengikuti semua itu. Kemana orang itu sudah menjual dia, walaupun itu jauh dari kampung halamannya. Sesampai di tanah Mesir, Yusuf dijual dengan seorang saudagar kaya yang bernama Potifar. Potifar itu punya istri loh, istrinya itu cukup cantik. Nah, ketika melihat Yusuf, istri Potifar itu suka kepada Yusuf. Dan dia berniat untuk mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Adik-adik, Yusuf tidak mau berbuat dosa karena dia takut akan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Pada suatu hari, istri Potifar ini pun melakukan perbuatan dosa, yaitu berbohong kepada suaminya. Dia mengatakan bahwa Yusuf ada niat jahat kepada dia, sehingga Yusuf pun dilempar ke dalam penjara. Adik-adik, Yusuf pun
di penjara loh. Kasihan sekali. Dia di penjara, dan di penjara Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, waktu si Yusuf di dalam penjara, dia bertemu dengan juru minum dan juru roti dari kerajaan. Di sana Yusuf mengartikan apa yang menjadi mimpi-mimpi juru roti dan juru minum kerajaan tersebut. Ternyata apa yang artinya itu benar-benar terjadi. Nah, pada suatu saat Raja Firaun itu bermimpi. dia bermimpi bahwa ingin mengetahui apa arti dari mimpinya. Dia bertanya kepada orang-orang pintar, dia bertanya kepada ahli-ahli, namun tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpinya. Juru minum, dia ingat kepada Yusuf. Dia pun mengatakan kepada raja, ada loh yang namanya Yusuf di penjara, dia tahu mengartikan mimpi. Raja Firaun itu Pun memanggil Yusuf, dan Yusuf mengartikan mimpi. Raja Firaun itu Sehingga Yusuf dapat menolong bangsa Mesir untuk mimpi. Raja Firaun itu Dapati Yusuf bisa rasakan bagaimana Tuhan memimpin Yusuf untuk menolong bangsa Mesir, untuk menyediakan makanan-makanan, untuk menyediakan persediaan selama masa kelaparan. Yusuf bukan hanya menolong bangsa Mesir saja, dia juga menolong keluarganya, yaitu kakak-kakaknya. Dia sayang kepada kakaknya, dia tidak benci, dia tidak sakit hati, tetapi dia mau menolong kakak-kakaknya untuk dapat diselamatkan, dapat merasakan bagaimana Tuhan memakai Yusuf. Nah, adik-adik, melalui cerita ini, yuk kita seperti Yusuf. Mungkin kita sakit hati oleh saudara kita. Mungkin kita juga merasa diabaikan. Mungkin kita juga merasa semua tidak suka, semua tidak adil. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kita. Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan untuk kita. Sebagaimana Yusuf diangkat oleh Tuhan, Tuhan juga akan mengangkat adik-adik untuk lebih dipercaya lagi untuk memimpin bangsa kita, untuk memimpin keluarga kita, untuk memimpin teman-teman kita, untuk menjadi saksi, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan membacakan ayat firman Tuhan untuk ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya itu kakak ambil terdapat dari, bentar ya, Yeremia 29 ayat 11. Kita ulangi sekali lagi. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Kita ulangi sekali lagi ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baiklah adik-adik, kita ulangi sekali lagi untuk yang ketiga kali. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita percaya ya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Percaya bahwa Tuhan bela kita dimanapun kita berada. Baiklah adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur padamu Tuhan sebab Engkau baik, Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang memberkati Yusuf, Engkau juga memberkati kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa buat mama papa kami, buat bangsa kami yang sedang menghadapi COVID ini. Tuhan, kiranya Engkau membela kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah pertolongan kami. Tuhan, kami berserah kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami juga akan selesaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin kami sepanjang hari kami supaya kami hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.